Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najar Muhammad Rafi dengan ujung NPM 067. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pergerakan unsur hara dalam tanah. Nah, apa sih itu unsur hara? Unsur hara adalah nutrisi penting berbentuk unsur kimia yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan berkembang biak dengan optimal. Ketersediaan unsur hara bagi tanaman bergantung pada kemampuannya bergerak dari partikel tanah ke permukaan akar. Dalam penyerapannya, unsur hara memiliki 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah aliran massa. Aliran massa adalah pergerakan unsur hara terlarut yang terbawa bersama aliran air tanah menuju akar akibat transpirasi. Selanjutnya adalah difusi. Difusi adalah pergerakan unsur hara dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan yang terakhir adalah intersepsi akar, yaitu kontak langsung antara permukaan akar yang tumbuh dengan partikel tanah yang mengikat unsur hara. Yang pertama adalah mekanisme aliran massa. Aliran massa adalah pergerakan ion-ion hara terlarut dalam air tanah yang bergerak menuju permukaan akar. Proses ini sangat didorong oleh laju transpirasi tanaman. Semakin tinggi transpirasi, semakin kuat aliran air dan hara. Unsur hara yang dominan sangat penting untuk hara yang mobil dan berlimpah di larutan tanah seperti nitrat, kalsium, dan magnesium. Proses terjadinya aliran massa diawali dengan transpirasi yang menyebabkan kehilangan air dari daun. Kemudian air di dalam akar berkurang menurunkan potensial air akar, terciptalah gradien potensial air antara tanah dan akar, dan air mengalir dari tanah ke akar. Unsur hara yang terlarut dalam air ikut terbawa. Yang kedua adalah difusi. Difusi terjadi ketika ion hara bergerak dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah. Gradien konsentrasi ini tercipta karena akar menyerap hara lebih cepat daripada pasokannya. Unsur hara dominan, mekanisme krusial untuk hara yang konsentrasinya rendah di larutan tanah atau terikat kuat, terutama fosfor dan kalium. Proses terjadinya difusi diawali dengan akar menyerap hara dari larutan tanah di sekitarnya. Konsentrasi hara di permukaan akar menjadi lebih rendah, lalu tercipta gradien konsentrasi antara tanah dan permukaan akar. Ion-ion hara bergerak secara acak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini berkelanjutan selama ada gradien konsentrasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah intersepsi akar. Apa itu intersepsi akar? Intersepsi akar terjadi ketika akar tanaman yang tumbuh menembus tanah dan melakukan kontak langsung dengan partikel tanah atau koloid yang menyerap hara. Akar akan menemukan hara secara langsung saat berekspansi. Kontribusinya umumnya kecil, seringkali kurang dari 5% dibandingkan aliran massa dan difusi. Namun tetap penting untuk hara seperti kalsium. Proses terjadinya meliputi akar tumbuh dan berkembang menjelajahi volume tanah baru. Permukaan akar yang baru tumbuh bersentuhan dengan partikel tanah. Hara yang berada tepat di permukaan akar yang sedang tumbuh diserap langsung. Volume tanah yang dijelajahi akar menentukan jumlah hara yang terintersepsi. Berikut adalah kontribusi relatif masing-masing mekanisme. Yang pertama ada aliran massa dengan nitrogen 98%, kalium 20%, fosfor 5%, kalsium 71%, magnesium 60%. Selanjutnya ada difusi dengan nitrogen 1%, kalium 78%, fosfor 94%, kalsium 0%, dan magnesium 10%. Yang terakhir adalah intersepsi akar dengan nitrogen 1%, kalium 2%, fosfor 1%, kalsium 29%, dan magnesium 30%. Mekanisme penyerapan unsur hara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor tanaman dan faktor tanah. Yang pertama adalah faktor tanaman. Arsitektur akar. Panjang dan kepadatan akar menentukan volume tanah yang dieksplorasi. Selanjutnya laju transpirasi akan mengendalikan aliran massa secara langsung. Yang ketiga adalah permintaan hara akan menentukan curamnya gradien konsentrasi untuk difusi.
Dan terakhir adalah eksudat akar, dapat melarutkan hara dan mempengaruhi pH di rizosfer. Yang kedua adalah faktor tanah. Dalam faktor tanah ada kadar air tanah. Kadar air tanah adalah kunci untuk aliran massa dan jalur difusi. Kekeringan menghambat keduanya. Kedua adalah suhu tanah, mempengaruhi laju difusi dan aktivitas biologis akar. Selanjutnya, tekstur dan struktur. Tekstur dan struktur tanah menentukan retensi air dan ruang pori. Dan yang terakhir adalah konsentrasi hara. Ia akan mempengaruhi laju difusi dan jumlah hara yang terangkut aliran massa. Dari ketiga mekanisme ini dapat disimpulkan bahwa ketiga mekanisme aliran massa, difusi, intersepsi bekerja serentak, namun kepentingannya bervariasi tergantung jenis hara, tanaman, dan kondisi tanah. Pada aliran massa, dominan untuk hara mobil seperti N, Ca, dan Mg yang pergerakannya mengikuti air transpirasi. Pada difusi, krusial untuk hara imobil seperti P dan K, dan sering menjadi faktor pembatas utama serapan hara di banyak tanah tropis. Yang terakhir adalah intersepsi akar, umumnya berkontribusi kecil namun penting untuk hara yang terikat di permukaan koloid seperti Ca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.